Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Wah, udah mulai redup nih kayaknya ya. Jam-jam rawan. Sabar Pak. Nanti sebentar lagi ya. Oke, kita sudah melewati 3 sesi dan di sesi keempat ini tadi sudah diinformasikan oleh Mas Denny dan Mbak Menar. Kita akan memulai topik recruitment and people development to support recruitment and people development strategy to support HR 5.0. Tadi juga dari awal sesi sudah disebutkan untuk fokusnya HR 5.0 ini sebenarnya adalah sinergi antara teknologi dan human centric approach gitu ya. Jadi kedua hal itu tidak bisa kita pisahkan. Nah, di sebelah saya sudah ada Pak Andre dari Hairi ya Pak ya, penyebutan betul ya. Hairi ya. Oh, Hire ya. Oke. Hire dan Pak Darvin dari Momenta. Oke. Nah, di topik ini diharapkan nanti kita akan sama-sama melihat gimana teknologi ini berperan gitu ya untuk mengubah landscape ya, bisa dibilang gitu ya. Mungkin ada sedikit yang berubah untuk sumber daya manusia dan strategi rekrutmen dan development ini akan seperti apa sih Pak gitu ya ke depannya. Nah, untuk flow-nya sama dengan seperti sesi dan sebelumnya. Untuk pertama kita akan mendengarkan paparan dulu dari Pak Darvin dan Pak Andre, kemudian setelah itu kita akan diskusi sedikit dan kita akan lakukan sesi Q&A, tanya jawab. Oke, kita langsung aja ya Bapak Ibu, untuk sesi pertama akan dipaparkan oleh Pak Darvin dari Momenta. Oh, saya duluan ya? Ya, silakan Pak Darvin. Ini dulu. Saya pikir jangken pon dulu kita Pak, Bapak duluan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Oke, saya rasa balik ke dunia asuransi lagi ya. Karena saya dulu juga orang asuransi seperti itu. Akhirnya tapi pindah ke bank dan sekarang kita bikin consulting. So Bapak Ibu sekalian, tapi pertama-tama saya mau say thank you untuk Bapak Ibu yang menjadi klien Momenta. Dan bagi Bapak Ibu yang belum jadi klien Momenta, you can test us after this. Oke. So Bapak Ibu sekalian, waktu saya diminta untuk sharing seperti ini, it's really interesting. Karena 2 hari yang lalu, Momenta baru mengadakan HR conference mengenai innovations. Itu sekitar 250 orang kita undang, datang. Dan kita undang speakers, Astra, ada juga L'Oreal, Permata, dan yang lain-lain. Untuk share mengenai innovations Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya saya memikir apa yang saya mesti share di sini. Anyway, it's only 20 minutes. Dan saya pikir, let's share about how building a healthy organizations. Karena Bapak Ibu sekalian saya percaya maupun HR 5.0, 6.0, 7.0, 1.0, 2.0, I believe sebenarnya bagi Bapak Ibu para HR adalah you want to healthy organizations. Anda mau organisasi Anda lebih efisien, lebih efektif, dan lebih healthy. Orang-orang lebih stay, orang-orang bisa lebih perform. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya rasa Anda udah kenal saya, no need to introduce myself. Saya CEO daripada Momenta. Tapi Bapak Ibu sedikit, saya pernah duduk di pihak Anda, dan sekarang saya jadi konsultan, dan saya juga punya bisnis. So, saya minta maaf Bapak Ibu, mungkin kalau ketika saya sharing, saya tidak hanya sekedar sharing dari pihak HR, but I'm also sharing from the business side. Seperti itu, apa yang akan terjadi. Jadi ini sedikit profil mengenai kami Bapak Ibu, misi kami tetap sama, we still want to build a great people. That interesting Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu orang HR ya, tapi saya mau tes nih. Siapa yang percaya bahwa HR akan digantikan oleh AI? Anda semua nggak ada nih ceritanya. Ada yang believe? Karena mungkin Anda semua orang HR kali ya, makanya nggak ada yang angkat tangan gitu ya. Seperti itu ya. Soalnya kalau waktu itu katanya pernah ditanya ke orang IT, 50% angkat tangan, HR diganti aja. Seperti itu. So, we also believe Bapak Ibu sekalian bahwa HR atau human tidak akan digantikan oleh AI. But katanya orang yang tidak bisa menggunakan AI akan digantikan oleh orang yang bisa menggunakan AI. Nah, that's the true one, right? Seperti. Tapi artinya Bapak Ibu sekalian kuncinya tetap sama. We want a great people. Sedikit kami punya reputations. We are in 11 countries. Ya, impacting more than 100,000 peoples. And kita punya value tetap sama, scientific, practical, and consistent. But enough about us. So jadi Bapak Ibu, saya rasa saya nggak akan ngulang. Tapi apa sih itu HR 5.0? Ya, basically ini semua adalah HR 5.0. Saya tidak akan ulang lagi karena saya percaya Anda udah dengar dari pagi. Banyak orang yang lebih hebat dari saya udah share mengenai ini. Cuma yang saya pengen tanamkan adalah ini. Bapak Ibu tetap in HR 5.0 our focus is actually
actually still human. How we can survive, how we can thrive sama-sama dalam dunia AI ini. Dan sekarang banyak pro dan con. Ya kan, ada yang bilang semua ganti AI, ada yang bilang nggak bisa. Pihak Google bilang everything will be changed by AI. Elon Musk bilang no, kita mesti setengah-setengah. Seperti itu. Ya, for me saya percaya bahwa mau kita nanti AI sudah masuk, human is still important. Kemarin ketika discussion kita di forum itu, kenapa human still important? Because we still have emotion. Betul? Bapak Ibu? Ya. Sekarang ada sih katanya AI yang punya emosi, tapi emosinya tuh masih merasa kayak gini loh Bapak Ibu. Pernah gak Anda ngomong sama temen, terus temen Anda pura-pura simpati gitu? Iya. Dan hati kita, bohong lu. Kan gitu. So AI masih kayak gitu. So HR still important. Why? Karena kita punya emotion itu belum bisa digantiin. So we still need emotions. Nah ini akan masuk ke dalam topiknya saya. Oh thank you, ada waktunya ternyata ya. Wow, I like it. Ini udah pakai mesin now, alright. Jadi Bapak Ibu sekalian, AI kemarin kita discuss di kita punya forum. Banyak sekali yang bisa dilakukan AI. Dan I believe nanti, saya kayak promosi Bapak ya, tapi tolong bayar nanti. Seperti itu. Rekrutmen, we need AI, we endorse, right. Saya juga mau tuh, terus terang ya. So kalau kita lihat di sini banyak sekali Bapak Ibu. Employee onboarding, employee engagement, performance management, learning development. Everything menurut kita AI udah mulai bisa touch. Kalau dalam learning development Bapak Ibu, to be honest, contoh aja. Saya lagi kerja sama dengan sebuah perusahaan di Singapura, di mana AI bisa bikin TNA buat Anda. Easy. TNA, Training Need Analysis. Bahkan dia bisa liatin sampai WhatsApp. Dicek semua WhatsApp-nya, di crunching the numbers, everything come. AI bisa bikin jadi coach. Katanya Gen Z ya. Gen Z sekarang katanya suka coachingnya lebih suka ngomong sama AI daripada sama orang. Anak saya gitu tuh. Saya kan punya Alexa di rumah. Dia suka, hey how are you Alexa? Oh I'm good, really nice. How are you AB? Harusnya sama papa aja. But yes, AI can do that. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau saya bilang AI is good. Jadi kita jangan takut. Don't run away from AI. AI can help with all of this. But yang kita mesti hati-hati ini. Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Anda punya LinkedIn Learning. Everything digital right now. Berapa sih penetrasi online learning dalam kita punya tim? Mahal loh padahal. Ya, saya juga punya LinkedIn Learning. Terus saya paksa tuh tim saya yang kerjain. Nggak dikerjain sama mereka. Sampai akhirnya jadi KPI. Baru dikerjain. Ya, zaman saya di bank. Compliance. You have to do it. Oke. Itu pun dijokiin kadang-kadang. Right. Jadi Bapak Ibu sekalian. Interestingly. Untuk bisa mendukung HR 5.0. It's not about the tools. It's about the culture. Kenapa? Bapak Ibu, kayak tadi alat itu keren banget. Udah bisa, orang bisa cari sendiri mau learning apa. Bikin prompting. Wah kasus apa, sales. Bisa bikin kasus, klien seperti apa. Udah ada semua Bapak Ibu. But gak dipakai. That's the key. Jadi yang Bapak Ibu sekalian saya pengen share di sini, waktu saya yang singkat adalah. Bagaimana kita bisa meng-embrace HR 5.0. Sekali lagi tetap human-nya mesti kita rubah. Nah, kalau kita bicara human Bapak Ibu, sekarang how to build a healthy organizations. Artinya orang-orangnya mesti Anda mulai change. Bapak Ibu sekalian, sorry, di sini ada yang Gen Z? Kelahiran 1998 gitu, 2000 gitu ada? Wow. Kita Gen Z 20 tahun yang lalu. Ya, dikit. Waktu saya di yang HR Forum itu banyak banget. Dan interestingly Bapak Ibu dalam waktu 5-6 tahun ke depan, actually 50% workforce, 70% workforce will be Gen Z. Gen X kayak begini-begini, well kita naik pangkat jadi direktur gitu, or kita pensiun. Or yang millennials mulai dikit juga. Jadi Bapak Ibu let's talk about Gen Z a bit. Karena if you want to build an HR 5.0, kita mesti fokus kepada next generations. Nah, saya nggak bisa banyak-banyak karena penelitian mengenai Gen Z banyak banget. Tapi ini beberapa hal yang interestingly yang saya tangkap.
Data milenial pada Gen Z ini diambil dari IDN ya, IDN Media khusus dibuat untuk Indonesian punya Gen Z ya. Dan millennials, katakan begini, simple. Ternyata Bapak Ibu, 75% dari Gen Z dan milenial bahwa menganggap memiliki tujuan dalam pekerjaan mereka itu sangat penting. Interesting. Dia ternyata Bapak Ibu sekalian, they don't talk about machine, but Gen Z ingin ada purpose. Nah, mereka mencari company-company yang punya purpose. Nah, itu challenge kita pada saat ini Bapak Ibu. How to use AI ke dalam sini. How to meyakinkan mereka using the AI onboarding, recruitment, bahwa your company has a purpose. Nah, purpose-nya apa? Saya nggak tahu nih. Kalau life insurance purpose-nya apa? Increasing more premium, more policy, right? Of course, we have target. I believe in target. Ya, cuma Bapak Ibu sekalian, interesting. Ini mereka yang ngisi loh. Kedua Bapak Ibu sekalian, ternyata banyak orang merasa bahwa come back to the office kan problem banget ya. Ternyata diteliti mulai meningkat. Gen Z atau milenial yang datang ke office, they like it. Asal environment-nya bagus. Interesting, right? Jadi banyak orang merasa remote working aja. I believe hybrid is the best for me. Tapi when they want to come to the office, cuma kalau datang ke office cuma untuk dimarahin sama bos, then I don't think it's good. Datang ke office cuma duduk di cubicle sendirian aja, dengan AI, I don't think it's good. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, interesting. AI is good, but be careful. Ternyata di Gen Z membangun keterampilan berpikir kritis, literasi digital itu penting. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, critical thinking susah. Karena semuanya gampang, betul? Ya, sekarang bikin email aja ChatGPT kan? Dan Bapak Ibu bagi ada yang terima proposal di Momenta, hati-hati. Itu juga ChatGPT. Ya ngapain ngarang sendiri lagi ya Pak? Ngapain ya? Jessica udah nggak lagi Bapak Ibu. ChatGPT. Bikin proposal easy. Kompetensi ChatGPT. Do you think we are so smart? No. ChatGPT is smart. Ya, bikin kasus, role play, ChatGPT. We love you, kan gitu kan? So saya nggak anti digital. Actually menurut saya AI kita harus memakainya untuk membuat pekerjaan kita makin mudah. But itu tidak akan answering how to build a healthy organizations. Dan kemarin Bapak Ibu sekalian, dalam 2 hari yang lalu itu, ternyata yang menghalangi transformasi daripada AI dan digital, Bapak Ibu mau tahu apa? Number 1 adalah culture. Number 2 adalah leadership. Dan Bapak Ibu kenapa saya kasih lihat ini? Ternyata isunya untuk HR 5.0, how we can embrace AI, how we can make sure organisasi kita healthy, nggak lari-lari lagi. Tetap adalah people and leadership. Saya kasih Anda sedikit data ya Bapak Ibu. Nah ini ada sedikit data yang saya share. Saya ambil dari Ken Blanchard. Bapak Ibu Anda kalau tahu kami partnerannya sama Ken Blanchard, expert in leadership. Mereka mengadakan sebuah survei baru-baru ini, tahun ini. Interesting Bapak Ibu, ternyata permintaan untuk tatap muka makin tinggi. Saya nggak tahu Anda ya. Nah Bapak Ibu, Momenta kita banyak membantu perusahaan-perusahaan teknologi juga. Interesting, perusahaan teknologi sekarang minta learningnya, saya tawarin mereka virtual. Digital learning, karena kan mereka sukanya begitu kan saya pikirkan. Kan mukanya mesin semua. 1-0, 1-0 bahasanya kan begitu kan. Tapi interesting mereka minta nggak mau. They want face to face. Ya waktunya boleh dipersingkat lah. But they want face to face. Ini survei di seluruh dunia loh Bapak Ibu. Ini bukan cuma Indonesia. We do a survey dan dikatakan bahwa yes ini meningkat. Dan ternyata mereka merasa bahwa pengembangan leadership yang eksekutif makin diperluin. Ini survei. Yang ngisi Anda-Anda semua. Dan Bapak Ibu Anda lihat deh kompetensi sekarang kepemimpinan sekarang di masa depan. Gak jauh-jauh beda Bapak Ibu. Ini mirip dengan World Economic Forum. Tuh. Melibatkan mengembangkan talent, memimpin mendukung inisiatif perubahan, coaching orang melalui tantangan, komunikasi dengan jelas, mendorong inovasi. AI bahayanya bisa bikin orang gak bisa communicate dengan baik. AI membuat kita don't focus on people if we are not careful. Dan Bapak Ibu sekalian, ini untuk ada lagi critical thinking, digital fluency, tetap mesti belajar.
empathy, compassion, emotional intelligence, ethical, authentic, and inclusive. Jadi Bapak Ibu, ini berdasarkan survei daripada Ken Blanchard tahun ini semua yang dibutuhkan dari leaders. Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Anda lihat nggak beda-beda jauh kok. Kemarin kita discuss di forum itu, yes we agree. Every HR agree bahwa ini yang dibutuhkan. Of course, how we can use AI to help. Tapi Bapak Ibu, kita nggak lari-lari lagi. HR 4.0, if you want your team to embrace AI dengan baik, dan bagi kami is a no-brainers. HR still need to focus on leaders. Anda mau pakai online learning, virtual learning, offline learning, e-learning, mentor, coaching, we don't really care. There's a tools, but the focus has to be there. Ya, ada lagi tuh, resilient. Nah ini, AI bikin orang gak resilient, interesting. Right? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena gampang. Seperti, Bapak Ibu tahu kan krisis terakhirnya Indonesia kapan? 1998. Dan orang yang lahir 1998 itu masuk ke Gen Z era kan? Seperti kan, they never experience crisis. Ya paling sedikit krisis ekonomi tahun 2008 lah, banking tuh ya. Tapi itu kecil. Sehingga semuanya bagus, Indonesia terus growing loh. Artinya resilient, dan dengan sekarang gampang. AI can help you in anything. Google, dulu saya mesti hafal, sekarang enggak. Google, anak saya gitu, Pak nanya aja Mr. Google. Dan jadi Bapak Ibu resilient. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, we agree bahwa artificial intelligence is important. Ya. Karena waktu saya mepet, saya nggak bisa bacain semua. Tapi Bapak Ibu sekalian, untuk bikin artificial intelligence jalan, you need to build a great people. Baru itu bisa sama. Kalau enggak, ini akan disalahgunakan. Bapak Ibu talking about security. Ya kan? You talking about ethical. Ya. Di university plagiarism. Lagi interview, sekarang bisa pakai AI untuk bantuin interview. Betul ya? Seperti itu. That's why Bapak Ibu sekalian. Then we have to know generasi di bawah kita yang Gen Z, they understand this. Nah bagaimana cara kita yang generasi di atasnya untuk help them. That's why people gak bisa lari. Nah, saya nggak usah sebutin beberapa fakta dari kita lah ya. Tapi ini saya lewatin aja. Nanti ini Bapak Ibu, mereka dapat materinya nggak sih Pak Diksi? Boleh di-share, ini boleh. Ini nggak masuk ke dalam ini kok. IP saya, ini IP boleh diambil aja ya. Tolong disebar-sebarkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya mau sharing begini Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dari pengalamannya Momenta Bapak Ibu, bisa nggak sih learning development grow people? Can. Cuma ternyata ada beberapa isu di sini. Kalau Anda lihat di sini Bapak Ibu sekalian, ya ternyata yang bikin pembelajaran jadi efektif pakai AI, pakai e-learning, pakai apapun adalah orang yang Anda rekrut. Nah, saya dukung Anda lagi Bapak. Ya. Ternyata Bapak Ibu, how to make learning grow. Bapak Ibu, saya punya nih sekarang. Bapak Ibu mau bayar gak nih ya? Saya punya tools yang bisa orang tuh belajar sendiri, cari materi sendiri, bikin coaching sendiri, tapi $20 per orang per bulan. Mau gak Bapak Ibu bayar? Kalau ada kita sign kontrak sekarang, saya jualan jadinya ya. Ketika saya tanya klien saya, wah susah Pak, the culture of learning itu belum jalan. Jadi Bapak Ibu balik lagi kan, leadership is important. Dan Bapak Ibu talk about critical thinking. Bapak Ibu siapa yang perusahaannya pernah ngambil training creativity? Creative thinking, critical thinking, siapa? Nggak usah sama saya lah ya gitu ya. Pasti pernah ya rata-rata ya. Anak-anak tim Anda jadi orang-orang Anda jadi sangat kreatif gak tuh? Langsung. I'm so creative. No right? Interestingly Bapak Ibu, pas kita teliti dari partner kita yang satu lagi, dari Tirian, ini. Ternyata culture dalam perusahaan itu membunuh kreativitas. AI is creativity. Tapi banyak orang gak pakai, kenapa? Karena the culture in the company gak jalan. Nah ini Bapak Ibu, para pembunuh kreativitas. Saya kasih ini ke Anda semua. Ternyata dalam perusahaan ada pembunuh kreativitas. Terlalu dikontrol, ketakutan,
Pressure, gue gak mau tahu, target terus-terusan. Insulation, silo, apati. Aduh Pak Denny, Bapak baru join perusahaan ini ya? Gue udah 20 tahun bro. Dulu gue semangat tuh kayak lu tampangnya. Sekarang bro lu lihat aja gue. Creativity mati di pantry. Bener dong. Ya kan? Pessimism, apalagi sih. Ya. Dan Bapak Ibu interesting ketika diteliti yang menghidupkannya apa? Ini. Freedom, courage, independence, openness, passion, flexibility, positivity. Balik lagi Bapak Ibu, culture. So HR 5.0 akan jalan satu, if you make the leaders open. You make the leaders bisa terima AI. You make the leaders mau tetap balancing between AI and people. Culture of openness, culture of flexibility. Here, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang karena waktu saya tinggal less than 1 minute. Ya. Ini semua saya kasih. Saya cuma mau tutup dengan ini Bapak Ibu sekalian. Ini bukan saya ngomong. John Maxwell mengatakan segala sesuatu naik dan turun tergantung leaders. Dan Ken Baca mengatakan gitu. Sebagian besar perusahaan menghabiskan seluruh waktunya cari konsep manajemen lainnya. Sedikit waktu menindaklanjuti konsep yang baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya di sini nggak mau jualan, I don't want to sell momentum and everything. Cuma saya pengen encourage Anda, how membangun healthy organizations. AI is a tools, dan saya percaya itu bikin Anda lebih efektif dan proficient. But you have to remember, HR kata depannya H itu apa? Bukan AI resources kan? Human resources. We talk about human. How kita prepare orang-orang ini ready embracing AI, using AI dengan yang benar, dan mereka engage with company. That's the most important part. So Bapak Ibu, saya akan selesaikan saya punya ini. Thank you so much once again untuk kesempatan bisa sharing, dan thank you untuk selalu dukung Momenta. Thank you so much Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak Darvin untuk paparannya. Ya, terima kasih sebelumnya untuk waktu yang sudah diberikan, dan saya punya 20 menit ke depan. Selama 20 menit ke depan mungkin saya akan lebih mencoba menarik red line. Dari pagi tadi sampai dengan siang ini ada satu kata kunci yang selalu disampaikan oleh para speaker. Bahkan dari pembukaan tadi ya, opening, dari speaker pertama, kedua, ketiga, dan bahkan terakhir tadi dari Pak Darvin. Kita pengen melihat bahwa ada satu teknologi yang cukup advance saat ini. Dan we are living in it. Jadi secara nggak langsung, suka atau tidak suka, kita berada dalam satu dunia di mana ada satu teknologi yang memang kita mau tidak mau harus bisa mengadopsi. Dan adopsi ini bisa bermacam-macam. Dan karena saya masuk untuk talent acquisitions, dan saya membawakan untuk representatif dari Hire. Jadi Hire ini adalah recruitment platform. Kita recruitment platform yang menggunakan artificial intelligence, menggunakan machine learning yang kita bangun sendiri untuk lebih fokus ke domainnya dalam fungsi rekrutmen, scoring and screening. Jadi kalau tadi pagi Bapak Ibu mendengar AI ada berbagai macam, dan bahkan yang cukup familiar, ada generative AI, bagaimana cara kerjanya tadi sudah sempat dipaparkan, juga cukup komprehensif. Dan siang ini justru kami dari pagi sampai dengan sore ini ingin mencoba mengconvince, mencoba meyakinkan bahwa suka atau tidak suka dalam kondisi dunia saat ini secara global, bahkan data sudah tadi yang menunjukkan banyak sekali data statistik dan banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa terjadi karena menggunakan, mengadopsi, mengembrace teknologinya khususnya untuk AI. Dan dari evolusi HR 1.0 tadi sampai dengan 5.0, dari 1.0 sampai dengan 4 itu lebih bicara efektif, kemudian objektif, efisiensi, dan bicara tentang bagaimana supaya proses itu bisa lebih cepat, lebih baik, dan kemudian bisa tervalidasi. Di 5.0 ada yang sedikit berbeda tadi. Yes,
The key elemennya adalah teknologi. Tetapi yang menjadi fokus utama dari 5.0 is not only the matters of technology, but is the people. People yang menjadi fokus utama dari HR, dan saya sangat yakin sekali bagaimana menjadi salah satu fokus utamanya supaya kita bicara HR, teknologi ini harus bisa balance. Jadi the concept S5.0 itu lahir, born. Dia itu lahir gimana supaya teknologi ini bisa diadapt secara diintegrasikan. Banyak tadi ya opsi untuk bisa mengintegrasikan dalam operasionalisasi perusahaan. Dan khususnya dalam talent acquisitions. 16 menit, cepat sekali ya. Baru satu slide. Nggak apa-apa, skip aja. Tadi definisinya udah clear. Jadi harapan kami adalah mudah-mudahan kita on the same page ya, dalam page yang sama bahwa we need to embrace the technology dan khususnya especially-nya adalah AI, big data, machine learning. Dan saya pengen Bapak Ibu nanti keluar dalam ruangan ini dengan the big why gitu ya. Why now? Why not 2025? Kenapa harus hari ini? Why AI? Why machine learning? Why we should adopt? Why we should embrace? Karena ketika kita berhenti bertanya, artinya kita berhenti belajar gitu ya. Dan kalau belajar nanti masuk ke Momenta, saya promosi pada. Tapi ketika kita bicara tadi, pentingnya kenapa 5.0? Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak membuka pikiran kita dan juga melihat bahwa situasi kondisi dunia ini sangat berubah. Ambil contohnya aja, kalau kita bicara generatif AI, ChatGPT. Bapak Ibu tahu tahun 2023 itu ada disebut dengan parameter. ChatGPT itu parameternya 1,7 miliar. Yang disebut dengan parameter itu seberapa pinter lah dia. Bisa meng-create konteks dan lain-lain. Tapi di tahun 2023 terakhir tadi, ketika saya coba juga research, itu sudah 1,7 triliun parameternya. Artinya apa? Semakin kompleks. Itu baru bicara generatif AI. Dan gimana dengan AI yang lain gitu ya. Oke. Dan ketika kita bicara transformasi tadi, kita bicara ada talent acquisitions. Bapak Ibu pasti akan lebih paham antara rekrutmen dengan talent acquisition-nya. Ketika bicara rekrutmen mungkin short term, bicara talent acquisition long term. Karena ketika kita bicara human itu cukup unik pastinya. Ada yang kelihatannya baik-baik saja gitu ya, kerja produktif, KPI tercapai, tiba-tiba resign. Tiba-tiba datang ke HRD bawa surat gitu ya. Itu kalau udah ada tiba-tiba karyawan minta waktu, pasti udah ketebak gitu, mau ada apa ini. Antara mau promosi, minta promosi, naik gaji atau resign gitu. Jadi human itu sangat unik gitu ya. Ketika kita bicara talent acquisition artinya kita bicara proses jangka panjang. Kita pengen pastinya menekan attrition ya. Kita pengen mempertahankan karyawan ini dari dia masuk sampai dengan supaya berkontribusi positif. Tetapi apa sih yang harus bisa transformasi? Nah di 5.0 itu kita tadi bicara key elemennya teknologi untuk bicara AI, bicara machine learning dan big data. Mungkin saya akan lebih fokus di 3 hal itu gitu. Dan ketika kita bicara strategi, sudah pasti ada efisiensi, kemudian personalisasi. Nah saya bilang di 5.0 itu gimana teknologi ini justru bukan membuat jadi khawatir gitu ya. Tetapi bisa lebih personalize. Dengan sekian banyak, saya yakin Bapak Ibu mungkin di sini perusahaannya sudah berdiri puluhan tahun gitu ya. Dan ketika bicara di satu human resource, satu sumber daya di sini, apakah kita betul-betul mengenal SDM kita yang sudah kerja 20 tahun, 10 tahun atau 5 tahun? Apakah kita betul-betul memberikan training yang cukup komprehensif yang memang sesuai dengan kebutuhannya? Apakah kita bisa memprediksi bahwa karyawan ini akan tetap bertahan sama perusahaan sampai dengan 20 tahun ke depan gitu ya. Dan ketika kita bicara terkait dengan personalisasi ataupun penggunaan data yang berdasarkan database Bapak Ibu sekalian di perusahaan, itulah yang akan menjadi data set yang akan bisa di training nanti di satu model, di algoritma, satu proses untuk di AI, di machine learningnya untuk bisa mengetahui secara personalized. Jadi memang kalau kita bicara penggunaan data itu juga
cukup krusial juga. Nah, kalau tadi sempat saya menyampaikan, wah gitu ya, kenapa harus sekarang? Kenapa nggak tahun depan, 2 tahun lagi, Mas Andre gitu ya? Karena pertumbuhan teknologi itu sudah bukan eksponensial lagi gitu. Jadi memang pertumbuhannya itu kadang kita suka agak khawatir FOMO ya, fear of missing out gitu. Tapi memang itu yang harus bisa kita selalu pengen tahu gitu, kenapa harus sekarang gitu. Karena Bapak Ibu, based on dari data juga, tadi pagi juga disampaikan, hampir 80%. 80% perusahaan secara global itu menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence. Kemudian kenapa? Karena ternyata AI ini bisa memangkas waktu. Kalau di hire, saya ambil contohnya selalu bilang seperti ini. Saya selalu tanya sama HRD, Bapak Ibu sekarang sudah pakai AI gitu ya. Mungkin bisa ada tunjuk tangan, ada yang udah pakai AI saat ini Bapak Ibu? Oke, ada 1, 2, 3, oke cukup. Lumayan cukup banyak ya, gitu ya dari 200 sekian. Nah, ada juga saya tanya Bapak Ibu dalam proses rekrutmen udah pakai AI? Dan jawabannya juga cukup ini juga ya, dia bilang gini, udah Pak kita pakai AI. Oh gimana tuh? Iya pakai anak intern. Gitu. Jadi bisa dibayangkan, ya itu sembari diskusi ringan gitu ya. Kita udah pakai anak intern Pak untuk screening, scoring, kemudian untuk selama 2 hari, 3 hari gitu. Oh butuh waktu berapa lama gitu. Untuk 1000 CV, 2000 itu butuh waktu sekitar 3 harian lah gitu. Satu posisi ada sekitar 1000 yang melamar gitu. Dan Bapak Ibu tahu ketika kita bicara terkait dengan sistem ini bisa bekerja 24 hours untuk bisa scoring dan screening. Di hire itu untuk 5000 CV itu bisa kita lakukan dalam hitungan 5 sampai dengan 10 menit. Jadi bisa dibayangkan resource yang harusnya HR dan saya akan harus bisa fokusnya kepada human tadi, Pak Darwin sudah mention, fokusnya adalah pengembangan kepada manusianya, habis waktunya diproses untuk screening dan scoring. Nah pertanyaannya di 2025 nanti ini tinggal menghitung waktu nih ya, kita bentar lagi tahun baru. Di 2025 saya kembalikan pertanyaan ini kepada Bapak Ibu, apakah we will still using the same way? Years by years gitu ya. Dengan melakukan prosesnya secara manually. Kemudian mungkin ada yang ada ATS, ada Application Tracking System. Dan saya akan sedikit nanti terkait dengan ATS. Nah apakah akan melakukan hal yang sama, repetition test yang sifatnya clerical. Itu dilakukan penderitaannya, kalau saya bilang itu penderitaan itu dipertahankan bertahun-tahun gitu ya. Sedangkan masih ada fokus yang lain setelah dia onboarding, ada people development, ada coaching, ada sampai dia gimana supaya scaling up dia punya kemampuan, credibility dan lain-lain. Ini pertanyaan adalah apakah akan melakukan hal yang sama gitu ya di tahun 2025. Dan ketika kita ngeliat di sini untuk scoring matching, tadi banyak juga kemarin saya ikut ada kebetulan Pak Darwin juga jadi pembicara juga di sana. Ya saya ada juga. Nah kemudian di mentionnya seperti ini, HR itu kadang-kadang punya tingkat cenayangnya cukup tinggi gitu ya. Sensingnya tuh tinggi banget gitu. Kenapa? Dengan melihat satu profil itu gitu, itu bisa ngelihat oh kira-kira ini cocok apa enggak nih. Tapi saya yakin yang punya sense yang cukup tinggi itu based on experience. Years experience gitu ya. Dia bisa kelihatan dari duduknya ketika berbicara, berdiskusi, di interview gitu ya. Dan bahkan psikotesnya divalidasi. Itu pasti akan punya ada judgment gitu. Oh ini cocok atau enggak. Dan sense itu dilatih gitu ya. Saya yakin gak mungkin setahun 2 tahun HR tiba-tiba langsung jadi expert gitu ya. Untuk bisa melihat menjudge people gitu. Nah dengan dibantu dengan AI ini sebenarnya mencoba memvalidate. Validasinya tadi tetap ada human yang untuk memvalidate tersebut. Tetapi ketika ada satu CV, kalau di hire ini ada CV kita matchingin dengan ribuan data yang kita punya, kita analisa menggunakan algoritma yang ada di kita punya. Dan kita melihat kecocokannya berapa persen. Nah dengan menggunakan teknologi AI itu bisa kita prediksi berapa sih kecocokannya. 80%, 90% dan kalau cocok itu kenapa gitu. Jadi ini membantu sebetulnya. Toolsnya itu cukup membantu. Dan kalau
Bapak Ibu lihat di sini ada penurunan bias gitu ya, rekrutmen. Kenapa? Karena namanya human, pasti punya adanya capacity. Ketika ngebaca 200 CV, anak intern masih semangat ya gitu ya. Tapi kalau udah mencapai 500, 700 sampai 1000 gitu ya, dan bahkan ada satu case juga bisa lebih dari satu posisi ya. Bisa ada sekitar 1000 sampai 2000 aplikan di sana. Itu udah pasti akan capek juga ya. Walaupun hanya sepersekian second gitu ngelihat gitu. Tetapi dengan menggunakan machine learning, model atau algoritma yang terus belajar dari kesalahan, terus belajar dari bias, itu bisa menurunkan gitu ya. Menurunkan bias untuk judgment untuk satu aplikan itu 20 sampai 30%. Jadi Bapak Ibu untuk mentransformasi ini memang ada satu teori ya dari Profesor Otto Scharmer, mungkin teori U. Mungkin Bapak Ibu di HR cukup familiar dengan teori U. Dan itu memang ketika dia mau shifting gitu ya, mau melompat, itu mau nggak mau ada satu kayak semacam barrier yang memang harus bisa dipecahkan gitu ya. Harus di-embrace tadi. Untuk bisa kita mentransformasi dari satu 4.0 mencapai 5.0 artinya kan bertransformasi. Itu memang harus meng-embrace, butuh kita menerima bahwa yes, the world is changed, why we are not changed. Kita harus bisa open mind kita, hati kita melihat bahwa itu memang harus ada perubahan dengan kita acknowledge dulu, menerima gitu ya bahwa kita harus menggunakan teknologi. Dan perkembangannya, ya waktu masih 5 menit lagi untuk pengembangan karyawan. Tadi teknologi di sini kita bicara AI, kemudian bicara big data. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin sedikit aja. Kalau kita banyak bicara AI gitu ya, tapi sebenarnya supaya kita in the same page, AI itu kan multidisipliner ilmu ya. Dia itu multidisipliner ilmu, dia itu cabang ilmu komputer sebetulnya. Tapi tujuannya apa? Dia meng-create. Fungsinya supaya mesin atau sistem itu bisa belajar. Mungkin bisa digarisbawahi, belajar, kemudian dia berpikir, kemudian bertindak gitu ya, menghasilkan sesuatu. Belajarnya tadi itu butuh fine tuning namanya. Kalau di machine learning. Kalau di ChatGPT ya, itu butuh prompt. Ada proses di situ. Dia harus dibelajarkan. Proses pembelajaran ini membutuhkan human. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat ketika kita bicara AI dan big data, data yang nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menerapkan artificial intelligence dalam satu perusahaan, itu bisa harus dilihat dulu secara objektifnya seperti apa. Karena untuk artificial intelligence ini domainnya itu cukup luas gitu ya, cukup luas. Tapi kalau kita bicara untuk pengembangan karyawan, kalau semua data tadi ya, semua data dia punya pernah berapa kali kena SP misalnya, kemudian berapa kali dia masuk atau tidak, dan berapa kali training yang dilakukan, berapa kali coaching yang dilakukan, kemudian sampai dengan berapa lama dia ada stay di satu perusahaan, semua data itu akan membuat AI atau machine learning itu mempersonalisasi per satu orang. Jadi di 5.0 itu adalah gimana supaya HR itu bisa lebih mengenal, gitu ya, dibantu untuk lebih mengenal karyawannya. Mungkin di sini ada perusahaan yang lebih dari 500 orang, ada? Wah ada 500 orang tadi ya, luar biasa ya. Bahkan di perusahaan X saya sebelumnya di BNI Life, sekarang udah habis sekitar 800 orang ya. Nah, apakah dari sisi HR itu bisa melihat dari 1 sampai dengan 800 sesuai dengan kebutuhannya per personalisnya itu apakah memang dia harus dilakukan coaching, harus dilakukan training, kapan harus dilakukan training, apakah akan ada indikator bahwa dia itu akan move gitu ya, ataupun resign gitu. Dan data itu dengan algoritma yang selalu dilatih dia akan bisa secara personalize. Jadi teknologi itu membuat kita semakin bisa memvalidasi human resource-nya masing-masing SDM ini apakah perlu dilakukan sesuatu pengembangan gitu ya. Ini sedikit informasi aja tadi ya, beberapa perusahaan sudah menggunakan secara global 88%. Dan dari World Economic Forum juga ini banyak sekali dibahas, ada skills yang perlu di-reskills. Jadi ada top 3
salah satunya analytical thinking, dan yang ketiga di sini adalah fokus kepada AI dan big data. Artinya bisa jadi Bapak Ibu di luar ruangan ini SDM kita itu jangan-jangan masih bingung gitu ya, karena perkembangan teknologi dan lain-lain, informasi segala macam itu tersebar gitu ya, dan bahkan ada yang sempat wah nanti AI will change, akan ganti pekerjaan kita dan lain-lain gitu ya. Kalau saya bisa bilang sih enggak, saya definitely orang yang melihat bahwa cara kerjanya di machine learning itu tetap butuh fine tuning yang dimana Bapak Ibu di sini punya expertise-nya. Kurang lebihnya gitu. Jadi kalau di tahapan kita pemahaman ada prompt engineering, di tahapan berikutnya itu ada namanya subject matters review. Yang akan mereview itu, yang akan melihat subjeknya itu, mereview materialnya adalah Bapak Ibu. Karena AI is just only a tools, dia hanya matematika algoritma gitu ya. Tetapi dia belajar dari dataset yang cukup besar. Itu kenapa ada satu model namanya di machine learning kan kita kenalnya LLM ya, large language model. Karena dia belajar dari dataset yang cukup besar gitu ya. Oke, nah kalau di HR peranan untuk dari hire.ai, kita memang menggunakan large language model yang kita train sendiri. Kita menspesifikkan, kita nggak menggunakan ChatGPT, kita menggunakan ada satu ekosistem kita sendiri karena kita mengkhususkan domain kita adalah untuk bisa melakukan scoring dan matching. Sedikit aja, gimana caranya Mas Andre? Kita buat kalau di AI, fuelnya, injeksinya dia adalah data gitu. Jadi secara simpelnya kita harus bisa menerjemahkan informasi data ada yang di CV atau apapun itu, kita harus bisa ekstrak dan kita latih di modul kita. Dilatih lagi gitu. Dalam prosesnya ada namanya tokenizations. Teks itu dirubah jadi token, dilempar ke model, model belajar, cari biasnya itu terus begitu gitu. Makanya dia terus bisa belajar dengan data-data baru. Kita menggunakan juga namanya NLP, Natural Language Processing untuk mengekstrak data sampai bisa menghasilkan predictive analytics. Ya, dan oke. Oops. Oh, habis ya. Ya, karena 15 detik lagi. Jadi poinnya adalah Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan, apakah kita harus melakukan sekarang? Kalau jawaban saya yes. Either apapun itu terkait dengan artificial intelligence. Tapi ketika bicara talents acquisitions, itu adalah bagaimana memanfaatkan teknologi, khususnya AI, dalam proses mendrive, mengambil keputusan kita. Keputusan kita tervalidasi dengan data. Data ini akan memperkuat. At the end adalah bagaimana Bapak Ibu mendapatkan talent yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan berdasarkan data dan bukan hanya berdasarkan perasaan suka atau tidak suka, tetapi memang berdasarkan proven yang bisa divalidasi berdasarkan data dan informasi. Jadi memang sudah waktunya sesuai dengan temanya, empowering people, embracing technology. We need to open our mind untuk bisa melihat bahwa potensi dari masing-masing orang itu pasti berbeda-beda. Dan bagaimana untuk menjustifikasinya, bagaimana bisa memvalidasinya. Dimulai dari awal dengan memilih kandidat yang tepat karena berdasarkan data dan Bapak Ibu bisa memilih bagaimana mentreatment karyawan tersebut secara baik sehingga dia bisa memiliki hubungan emosional. Memiliki hubungan emosional dengan perusahaan supaya bisa lebih lama dan stay dan tetap berproduktif terhadap perusahaan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Andre untuk paparannya. Nah sebelum saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya, saya ingin bertanya dulu, mungkin ke Pak Darvin dulu kali ya. Kalau HR 5.0 kita bicara teknologi gitu kan, kemudian tapi tetap human centric, tapi juga tadi Pak Darvin sempat mention kita nggak bisa tiba-tiba main langsung AI gitu kan, tools, karena memang harus create culture-nya dulu gitu, harus menyiapkan leaders-nya dulu dan orangnya dulu. Nah kalau melihat nature-nya orang Indonesia nih Pak, kira-kira menurut Pak Darvin gitu ya, strategi development yang pas itu untuk saat ini tuh berarti kira-kira gimana tuh Pak? Oke. Kalau dari pengalaman saya sih saya lihat ya, saya udah bantu teknologi company bahkan termasuk yang ada di sini
seperti itu dan juga traditional company. Indonesia itu melihat teknologi sebagai satu, entertainment. They love entertainment. Kedua, mereka melihat teknologi sebagai hal untuk membantu mereka kerja. Makanya kayak anak saya aja juga ChatGPT seperti itu ya. Seperti itu. Tapi untuk learning itu memang I have to be honest. Kalau saya compare karena momennya ada negara-negara lain juga. The learning agility untuk gini, begitu mereka bangun, oh I want to learn gitu. Sangat kecil. Sehingga walaupun sudah banyak sekali AI yang bicara learning, itu belum, mereka tuh nggak ada satu inisiatif. So kenapa saya bicara leadership? Karena artinya leadershipnya mesti datang ke dia, ngobrol sama dia, encourage dia sehingga orang itu mau ambil. Nah jadi Bapak Ibu ini ada case study ya, saya nggak bisa sebut nama company-nya. Tapi saya ada case study 2 company yang teknologi, sama-sama gede. Yang satu cara learningnya adalah gue percaya anak-anak saya udah dewasa, mereka pasti mau belajar. Let them loose. Yang satu lagi kagak bisa, ikutin dulu. Saya bantu tuh dua-duanya. Yang satu ya begitu datang pertama agak kedumel ya karena mesti dipaksa pagi. Ya kan anak muda Gen Z kan males datang pagi ya. Laptop tutup, nggak boleh. HR yang ngomong loh bukan saya loh. Dan mereka ikut. Tapi setelah training memang karena kan kita berikan yang terbaik lah ya. Mereka mulai realize leadernya turun lagi. Ada kayak leader yang jalan nih bukan kita. Setelah 1 minggu diikutin lagi sama leader di coaching. Itu menjadi mereka jadi wow I like it. Itu jadi mulut ke mulut. Yang satu lagi ngundang 20 yang datang 4. Laptopan. Saya tegur ngambek keluar dari ruangan. Memang akhirnya yang hilang yang sono. Jadi saya bingung sendiri ya, saya mengambil kesimpulan. Kenapa saya merasa leadership penting? Karena learning culture harus dibentuk. Dan cara bentuknya adalah engaging Gen Z supaya dia percaya sama kita. Wow ada purpose, then learn tools yang mau pakai. Apapun terserah. Cuma interestingnya memang orang Indonesia suka musyawarah untuk mufakat ya. Kita tuh suka kumpul. Ngapain aja suka ngumpul. Dan interesting kita saya lihat Gen Z punya research, Gen Z suka ngumpul as a community. Maka learningnya kayak strateginya menurut saya combining antara AI, digital, and face to face. Terserah deh bagaimana caranya. Tapi itu hybrid itu akan membuat Indonesian culture tuh lebih baik. Dikumpulin dulu, itu yang saya lihat ya. Setelah itu baru suruh mereka ke AI-nya. Nah itu kelihatannya akan lebih jalan tuh daripada langsung AI. Waktu kita pernah training langsung AI, terus pas di coaching ditanya, udah jalanin belum? Emang ada ya? Nah itu anak muda semua loh ya. Seperti saya nggak bicara mengenai traditional company. Seperti itu. Itu sih Pak dari saya. Oke, thank you Pak Darvin. Berikutnya untuk Pak Andre gitu. Kalau tadi kan Pak Andre udah sempat mention ya, untuk rekrutmen itu kita bisa gunakan AI gitu, kemudian machine learning. Nah sebenarnya sampai batas apa sih Pak yang ideal gitu ya ketika kita melakukan proses rekrutmen karyawan gitu untuk proses seleksi kandidat supaya tetap efisien gitu, tetap prosesnya nggak ada bias gitu, tapi tetap nggak menghilangkan kan kalau kesannya kalau kita dealing sama AI dan chatbot itu kan robotik sekali ya Pak ya, kadang-kadang brand image dari company-nya itu wah saya mau masuk company ini saya harus ngobrol sama robot dulu gitu, harus upload. Nah sebenarnya yang ideal itu sebatas apa sih Pak kita masukkan ke dalam proses rekrutmennya itu? Oke menarik ini karena kalau menurut saya satu kata kuncinya kalau untuk semua buat human resource ataupun SDM ya, yaitu terkait dengan clarity, kejelasan gitu ya. Jadi dimanapun saya yakin karena saya juga masih bekerja gitu kan sampai sekarang, clarity. Selama Bapak Ibu masih masuk ke domain clarity, maksudnya seperti apa? Let's say kita bicara dalam talent acquisition ada proses gitu ya, proses penerimaan. Kita bicara proses kejelasan dari sisi SDM. SDM-nya ini clear nggak bahwa dia itu memang cocok atau tidak terhadap pekerjaannya. Gitu ya. Ada fungsi proses administratif yang memang harus dengan menggunakan untuk percepatan tadi ya, efektif dan efisien adalah dengan menggunakan AI, dengan menggunakan machine learning dalam proses administrasi awal.
Kemudian ketika kita sudah mendapatkan baseline data, divalidate dengan AI machine, tetap harus memvalidasi dengan interview ya. Itu butuh human touch, itu nggak bisa. Tetap Bapak Ibu harus bisa ketemu gitu ya, harus bisa ngeliat apakah yang disampaikan itu betul atau tidak. Karena namanya machine, ada persentasenya tertinggi ya, ada margin errornya juga gitu. Tetap harus divalidate. Nah ketika dia sudah masuk ke dalam satu budaya perusahaan, yang menjadi concern utamanya adalah apakah dia jelas terkait dengan peraturan perusahaan dan lain-lain gitu. Nah kalau bicara penerapan AI ataupun artificial intelligence itu bisa dari proses end to end. Jadi mulai dari proses awal, dia nanti proses onboarding, dan bahkan kemarin itu ada juga sempat share di satu perusahaan, itu punya ada chatbot juga, dia bisa bertanya apapun yang mungkin ambigu gitu ya, orang malu bertanya kenaikan gaji berapa persen, kemudian saya bisa atasan saya siapa dan lain-lain, itu ada dipersonalize dengan menggunakan AI. Jadi selama itu bisa mendukung kejelasan dari SDM terkait dengan regulasinya, terkait dengan benefitnya, kombennya, bahkan dia bisa nanya, waktu itu ada sempat di-share, saya bisa punya cuti berapa lama, nggak perlu lagi buka dashboard, cukup dengan di chat di situ sudah bisa diinformasikan, selama masih di batasan itu dan juga tidak tidak secara personal gitu ya, terkait dengan dia harus yang berhubungan dengan pribadinya sendiri gitu ya. Kalau menurut saya batasannya selama di batasan itu bisa diterapkan gitu. Saya ada satu slide lagi, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan Bapak Ibu menyampaikan alamat email ya ke panitia. Di situ nanti kita akan share materi kita dari, nggak tahu kalau dari saya, dari hire akan share. Di situ akan ada bagan berapa proses, apa saja yang bisa dilakukan dalam proses AI membantu, dan berapa persen productivity itu bisa increase. Jadi dari proses end to end itu bisa increase berapa persen. Dan saya rasa itu berdasarkan studi juga, itu bisa menjadi pertimbangan dari Bapak Ibu. Tetapi at least let's start from the beginning, from the single step, dari bagaimana kita bisa mengenal calon karyawan kita based on dari data dengan menggunakan AI. Oke, thank you Pak Andri untuk penjelasannya. Oke, sekarang dari Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan rekrutmen dan employee development? Ya, silahkan Bapak yang di belakang. Boleh sebutkan nama dan perusahaannya Pak. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Oke Putra dari BRI Life. Ya, di sini saya tertarik dengan yang hire AI, ya dengan Pak Andri. Di sini kan kita selalu sekarang lagi bisa dibilang FOMO ya, dikit-dikit AI gitu. Nah AI di sini tuh seberapa besar sih kita bisa nge-tracing untuk kandidat, kan kalau di sini kan saya fokus untuk talent acquisition Pak, untuk meng-hire di mana kalau saya untuk sales, lebih ke arah sales gitu. Nah di sini saya juga masih kontradiktif gitu. Oke, kalau untuk entry level gitu, untuk Gen Z ke atas. Nah di sini kan permasalahannya adalah jika kalau misalkan kita mau hire, tapi kalau misalkan untuk yang kelas profesional atau manajerial, nggak semua orang-orang tuh bisa Pak. Misalkan AI itu saya pernah ikut juga kayak seminar, kita screening CV, tapi CV-nya itu harus jangan menggunakan garis atau misalkan jangan pakai emot-emot ataupun tulisan-tulisan. Nah kebanyakan saat saya interview atau saya screening CV, di mana yang berpengalaman misalkan 5 tahun atau misalkan 6 tahun atau mungkin 10 tahun di perbankan, itu masih menggunakan CV-nya itu tulis tangan Pak. Nah ya, di sini kalau misalkan kita pakai AI, kita menyerahkan 100% gitu untuk screening di AI. Pasti untuk entry level, untuk umur-umur 95 ke atas gitu ya, kelahiran itu pasti akan terima banyak. Karena dia lebih mengerti caranya, dia lebih tahu kita harus isi apa aja sih di CV. Terus apalagi untuk sales. Sales itu kan kebanyakan untuk administratif kurang. Ya, di sini pasti kan semua setuju. Di mana sales itu yang bagus, biasanya administratif kurang. Yang penting jualan dulu, yang penting ngomong dulu. Ya data kalau bisa ya udah isi aja. Yang memang mandatory. Mungkin ada kesalahan. Tapi kalau misalkan data itu semakin lengkap, ya, semakin detail, itu malah saya curiga. Wah ini sebenarnya nih sifatnya administratif atau sales, gitu sih Pak. Jadi gimana sih caranya kita bisa meng-hire banyak kandidat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya misalkan untuk sales, bisa nggak sih kita misalkan hire
berdasarkan dari email. Nah, seberapa besar sih untuk AI ini bisa tracing data untuk background check misalkan dari sosial media, mungkin dari beberapa portal atau beberapa media-media lain yang mungkin saya pernah bertanya dengan job portal atau mungkin AI untuk hire. Bisa nggak nge-link ke portal ini, bisa nggak nge-link ke LinkedIn, bisa nggak nge-link ke Instagram, Facebook, wah banyak yang bilang kita belum terintegrasi. Nah, seberapa besar nggak sih? Nah, bisa juga nggak sih kan di sini kan juga kita sebagian besar dari asuransi, Pak. Bisa nggak sih dari Hire AI ini terintegrasi dari AJI juga? Jadi bisa nggak sih kita tracing data yang memang AJI-nya clear atau misalkan AJI-nya itu memang dia sudah nonaktif. Bisa nggak sih dari kandidat-kandidat ini mana aja yang memang ya sudah bisa kita hire untuk kedepannya gitu. Jadi pertanyaannya adalah seberapa besar sih AI dari Hire ID ini bisa mengolah data-data mulai dari entry level, senior, profesional sampai dengan manajerial. Itu yang pertama. Terus seberapa luas untuk tracing data? Seperti itu aja sih Pak kalau dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama terkait dengan proses ya. Nah, saya bicara sedikit saja terkait dengan prosesnya. Kalau gini Bapak Ibu, di machine learning ada proses namanya kalau kita bilang encoder sama decoder ya. Encoder itu merubah teks, dirubah sehingga mesin itu bisa belajar dan dia bisa tahu. Yang menjadi kata kunci sebetulnya untuk seberapa matchingnya tadi butuh namanya subject matter review. Dari sisi HR itu juga bisa harus tahu sebetulnya skill set yang dibutuhkan itu seperti apa. Kita bicara yang paling simple bahasanya adalah prompt. Jadi promptnya itu pertama harus clear dulu sebelum kita masukin ke bertanya gitu ya kepada AI. Prompt kita harus clear, objektifnya harus ada. Ada namanya proses prompt engineering di mana kita membuat jelas secara objektivitasnya clear, kemudian clarity-nya clear, konteksnya clear, itu harus clear dulu. Karena tadi yang memberikan input itu adalah human-nya. Yang tahu kebutuhannya itu adalah human-nya. Yang tahu skill set-nya adalah human-nya. Jadi dari prompt ataupun di awal itu harus bisa di set dulu. Sekali lagi, AI is just only a tools gitu. Tapi tadi Pak Retno ya. Pak siapa tadi? Oh Pak Oke ya. Dengan Pak Oke jadi harus bisa membuat clarity itu dulu gitu. Tapi kalau misalnya bilang sejauh mana sih menghindari dari sisi bias? Kalau dari prompt itu udah clear, kalau di hire itu bisa dibantu. Either mau pakai secara manually, di input sendiri, karena kita udah punya background CV sebelumnya, kita bisa upload. Kemudian apakah mau dibantu sama AI? Jadi kita sudah mentrain language model kita dengan ribuan CV yang masuk ke kita, dengan ratusan perusahaan, dengan beberapa job desk juga yang masuk. Itu dibuat, dia namanya ada pre-train. Jadi dilatih dulu ketika nanti masuk datanya, itu bisa kelihatan nanti skill setnya seperti apa dan bisa ada input juga. Itu nanti bisa kelihatan tuh persentase matchingnya kalau terkait dengan sales kan pasti ada spesifik skill set tertentu ya. Itu kenapa kalau nanti ada yang ngelamar ke situ ada yang ternyata 20%, 30% karena memang kelihatan pro cons-nya. Jadi kalau sejauh mana AI itu bisa memberikan feedback ataupun output, pertanyaannya adalah seberapa tahu untuk posisi itu kita membutuhkan skill setnya seperti apa. Tetap ada human touch di situ gitu. Nah, kemudian ketika bicara proses integrasi, memang ini tadi ya, itu challenging juga karena kita butuh ada integrasi dengan third party juga. Kayak misalnya di AJI ada blacklist agent ya, ada blacklist dan lain-lain gitu. Tapi ke depan di tahun 2025 kita ada beberapa industri yang akan kita masuk ke sana, kita punya ada database blacklist untuk employee. Jadi dia untuk di industri ini dia bisa ke integrate, dia apakah pernah ada bermasalah atau enggak gitu. Dan bahkan ke depannya kita ada nanti fungsi namanya crawling, tadi seberapa besar dia aktif di media sosial, apakah ada sentimen negatif yang pernah dimention di media sosialnya, karena itu akan menjadi parameter final, gitu, akan menjadi parameter final. Tapi kalau ditanya sampai sejauh mana hire bisa memprovide hal tersebut, kita saat ini memang sudah bisa menjawab sampai 90% bisa melakukan matching, scoring and matching. Masih ada 10% kemungkinan itu harus betul di-validate lagi. Gitu. Ya mungkin kalau ada mau ditanyakan lagi boleh atau Pak Darvin menambahkan. Kalau kami, karena kami mungkin lebih ke arah sales development juga. Jadi Pak,
karena kita juga sekarang lagi create sebuah AI untuk how to help the sales. Untuk melihat orang ini sebenarnya seperti seorang sales yang bagus atau enggak. Jadi saya setuju sih dengan Bapak, bahwa ternyata itu juga mesti prompt. Kayak misalnya BRI Live, kita mesti lihat lagi di mana klien Anda siapa, karakteristik sales proses yang ada di perusahaan Anda itu apa, dan kemudian produknya seperti apa. Karena setiap insurance walaupun sama, tapi dari pengalaman kami ternyata di dalamnya itu membuat mereka berbeda. Nah di situ yang bisa membuat prompt-nya itu. Jadi Bapak, either Anda harus melakukan satu research and study terhadap orang-orangnya sales di tempat Anda, atau memakai third party untuk itu, nah dimasukkanlah di prompt-nya rekrutmen, baru itu akan bisa lebih jalan Pak. Jadi itu juga yang kita lihat, kayak sekarang kita bikin AI ini, prompt-nya yang bikin akhirnya kita juga seperti itu. Jadi memang balik lagi human touch-nya memang ada ya Pak, seperti itu. Itu sih mungkin tambahan dari saya. Oke, thank you Pak Andre dan Pak Darwin. Untuk pertanyaan berikutnya, silahkan Bapak Ibu. Ya. Thank you. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Owi dari BNI Live. Saya ada pertanyaan yang mau saya tujukan kepada Pak Darwin terkait dengan learning, Pak, berbicara mengenai learning dan juga development. Kalau tadi berbicara dari materi yang Bapak sampaikan, kita mungkin terkait dengan pengembangan atau learning and development ini lebih banyak menggunakan AI as a tools gitu ya Pak ya. Yeah. Saya pernah mengikuti salah satu seminar mengenai learning 5.1 Pak. Oh, okay. Di mana learner as a center of learning. Yes. Nah, which is adalah people atau human itu sendiri itu adalah sebagai center of learning gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana mengkorelasikan antara AI sebagai sebuah tools untuk mengenerate sebuah kebutuhan training terhadap konseptual learning 5.1 yaitu learner as a center of learning, which is ini adalah sedikit kontradiktif ya Pak ya, karena kalau kita based on dari AI itu literally adalah based on dari experience yang teralgoritma melalui data computerized gitu. Sementara on the other hand learning mungkin sedikit kontradiktif dengan proses rekrutmen di mana algoritma terbaca, tapi kalau di learning kita benar-benar basisnya adalah kayak human, which is adalah learner as a center of learning. Terima kasih Pak. Thank you Pak. Jadi memang kalau sebenarnya di slide saya beberapa lagi ada. Memang itu yang kita sebut namanya personalized learning. Di mana berdasarkan research orang-orang mulai membutuhkan namanya learning itu jangan cuma yang standards. Yang standar tetap mesti ada untuk menyamakan kompetensi misalnya begitu kan. Tapi setelah itu untuk orang-orang berkembang mereka butuh yang namanya personalized. Kayak contoh setiap orang tuh kayak saya misalnya role-nya saya sekarang jadi CEO. Sebagai CEO saya mesti apa ini? Dan mungkin CEO di consulting sama CEO di insurance has a difference. Nah AI memang sebenarnya bisa membantu ke sana. Tapi betul Pak, challenge-nya adalah balik lagi karena tadi Pak Andre bilang human-nya itu kan berdasarkan data ya Pak ya. Nah artinya memang kalau dari kita mesti memakai lagi namanya machine learning ini untuk belajar dari orang-orang yang memang berhasil dalam bidangnya, itu yang harus dijadikan sebuah prompt untuk dimasukin ke dalam AI itu. Nah jadi artinya Pak memang to be honest belum ada sih AI yang langsung bisa baca kayak begitu. Kita berharap ada ya Pak ya. Tapi itu bahaya juga tuh kalau kayak gitu tuh ya. Nah tapi memang artinya Pak sekarang tugasnya HR adalah kita mesti mulai melihat kayak key success factor dari orang-orang dari posisi ini, learning ini. Sehingga kita bisa mendefine sebenarnya learning apa sih yang dibutuhkan. Kayak saya aja Pak, when I create Momenta 11 tahun yang lalu, bagaimana caranya nih kalau tiba-tiba saya udah gak ada orang yang bisa belajar apa nih. Nah itu kan, nah kalau dulu mau gak mau saya tulis, saya apa. Nah sekarang dengan AI memudahkan, memang challenge-nya mesti di situ. Jadi HR itu mesti learning about kenapa analytical thinking, observation itu jadi penting karena itu membuat kita jadi bisa belajarin apa sih sebenarnya key point-nya dan masuk ke learning-nya. Nah tapi itu sih Pak, kayak saya challenge saya juga begini, kita udah bikin nih prompt-nya nih semua nih. Untuk bikin orang make, nah itu perubahan culture. Nah itu yang dimana kita encourage, dimana kayak kemarin ada yang sharing yang Pak itu datang, Pak Andre juga datang, ternyata mentorship itu makin lama makin penting buat seorang Gen Z. Nah, dan kalau misalnya mentornya nggak ada orang, mau nggak mau mereka cari AI mentornya. Which is bisa salah juga kan. Jadi mentorship itu menjadi penting. Leadership itu akan membuat HR 5.0 akan lebih baik. Karena membuat orang-orang ini jadi lebih mau belajar. When they want to learn, the AI tools itu akan sangat banyak membantu mereka sekali. Nah itulah mulai terjadi integration tuh antara itu Pak. Seperti itu.
Sorry Pak, memang nggak ada jalan mudah ya. Memang mau nggak mau, sudah ada apa Pak Andre? Adakah tools yang udah bisa langsung baca orang dan langsung ini belum ada ya kelihatannya. Masih human. Mungkin itu 6.0 atau 7.0 kali ya. Maybe, tapi 5.0 masih kitanya sih Pak. Seperti itu. Thank you Pak. Oke, terima kasih. Habis waktunya atau bisa satu lagi? Habis ya. Oke, Tapi karena Pak Diksi, sorry. Boleh nggak slide saya ditambah satu aja? Saya ada lupa satu, bukan mau sharing kok. Ini bukan mau sharing. Slide saya tadi boleh nggak? Nah, saya agak lupa. Soalnya takut dimarahin sama panitia nanti. Bukan panitia sini sih, panitia di kantor. Dan istri saya adalah CFO saya, jadi bantuin saya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Anda bisa dapat e-book gratis kalau Anda scan ini. Dari Momenta, ya kan. Walaupun saya CEO, saya bisa dimarahin juga soalnya. Seperti itu ya. Dan Pak Diksi tahu yang pegang CFO adalah my wife. Betul. So she's the boss. Saya yakin bapak-bapak di sini paham semua kok. Paham kok, cuma kita pura-pura nggak tahu aja gitu. Iya. Apakah AI bisa menggantikan itu? Ya, itu aja sih Pak. Oke. Sorry Pak, sorry. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Andre dan Pak Darvin, Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk sharingnya, informasinya.